Tahun 2005 waktu itu saya tinggalnya di Shanghai. Pada waktu Paskah waktu itu saya ingat banget, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba pengen ke gereja. Nah disitulah saya pertama kali ngelihat Anita. Terus saya pikir, wah ini kalau nanti habis kebaktian saya mau ajak kenal Nah udah saya pikir gimana ya. Ya udahlah saya mintain nomor teleponnya mulai dari temennya dia. Akhirnya kan kebagian dia juga akhirnya ya dia ngasih sih nomor teleponnya. Ya, jadi dia tuh lihai banget sih ya, maksudnya dia minta nomor telepon mulai dari ujung dan aku yang paling terakhir. Semua ngasih, nggak mungkin kan aku nggak ngasih gitu. Jadi minta nomor telepon kalian satu-satu semua kasih, akhirnya sampai aku ya aku kasih gitu. Ya itulah cerita pertama kali pertemuan saya dan Anita. Kita baru pacaran 3 bulan, nggak taunya ada berita bahwa papanya Anita sama keluarganya, sama mamanya sama anak adik-adiknya mau berkunjung ke Shanghai. Waduh kata saya mau diapain nih, mau diinterview nih gua nih. Jadi karena hubungan aku sama keluarga begitu dekat gitu, jadi begitu aku cerita apapun yang aku alami tuh aku selalu share sama keluarga gitu. Jadi begitu mereka tahu aku dekat sama satu cowok, mereka langsung terbang ke Shanghai dan istilahnya tuh mau interogasi Lundi ini gitu kan. Ya kan karena Anita kan di sana kan sekolah bahasa, kok ini baru 3 bulan udah pacaran serius, sudah tiap kali telepon ya teleponnya ngomongnya Lundi terus mungkin ya nggak tahu. Ya akhirnya waktu papa Anitanya datang ya ditanyalah saya serius sama Anita. Oh serius om. Akhirnya 2 tahun kemudian kita menikah. Waktu itu saya lagi masa-masa jatuh cinta berat. Jadi buat saya cinta pasti bisa mengalahkan semua masalah di depan. Akhirnya ya itu dasar saya karena saya cinta yang menggebu-gebu sih. Kalau buat saya sendiri, alasan saya menikah itu karena saya tuh seneng banget sama anak kecil. Nah, jadi saya berharap dengan saya menikah sama Lundi, saya bisa segera memiliki anak. Berbeda dengan masa-masa pacaran kami, ketika masuk pernikahan ceritanya berbalik 180 derajat. Itu akibat saya mengambil sebuah keputusan yang fatal, keputusan yang didasari karena saya melihat kehidupan orang lain. Di Indonesia itu pada sukses ya, punya rumah besar, bisa beli mobil bagus. Walaupun kondisi saya sendiri di Shanghai itu not so bad lah ya, kita kan kerja di perusahaan Jerman dengan gaji expat, tapi tetap aja kok kayaknya sulit mencapai apa yang dicapai oleh teman-teman saya di Indonesia. Tapi saya tetap aja mengambil keputusan untuk pulang, walaupun banyak yang nggak setuju, karena saya merasa saya pasti bisa. Dulu saya kuliah di Jerman juga, nggak di support full saya bisa. Sampai akhirnya saya bisa kerja dan bisa bayarin orang tua liburan ke luar negeri. Bahkan untuk biaya pernikahan kami pun saya semua sanggupi. Ya karena kalau pertimbangan aku sendiri, aku tuh kan deket banget sama keluarga. Nah jadi buat aku kalau memang kita harus pindah ke Indonesia, ya udah nggak apa-apa. Toh aku jadi bisa dekat sama keluarga aku gitu. Kenapa waktu itu aku nggak masalah dengan kepulangannya dia ke Indonesia. Memasuki malam pertama pernikahan kami, waktu itu saya ingat banget, saya hitung-hitung angpau dan waktu itu saya mulai waduh nggak ketutup nih biaya pernikahan kami, sedangkan tabungan sudah dikuras dan saya belum punya income apa-apa besoknya, belum punya usaha dan pokoknya from nothing lah, from zero, bukan zero lagi ya bahkan minus. Nah disitulah mulailah hari-hari yang serunya kita ya. Sebelum saya menikah, semua kebutuhan finansial saya tuh tercukupi dan mungkin cenderung ya melimpah gitu ya. Tiba-tiba married sama Lundi, saya harus turun level dan secara drastis. Ekspektasi saya menikah seenggaknya sama lah gitu. Terus terang kekecewaan demi kekecewaan itu menumpuk ya setiap harinya gitu. Dan di sana ada satu reaksi yang aku lakukan,
Jadi kadang kalau aku lagi kesel atau marah gitu, aku bisa kayak cakar-cakar, pukul-pukul Lundi sampai dia berdarah, dan di sana aku nggak ada ngerasa bersalah sama sekali gitu. Pernah satu hari saya ingat banget, saya lagi duduk di ujung ranjang dan posisi saya membelakangi meja. Saya lagi diem, tiba-tiba Anita iseng, saya ditendang dan saya terjatuh lah dari ranjang, dan kepala saya kena ujung meja dan Bocor ya berdarah ya. berdarah sih ya. Dan buat saya tindakan-tindakan fisik yang kasar seperti itu tadi saya sebenarnya maklumi, karena itu bentuk frustasi Anita lah ya, pastinya kekecewaan, depresi, dan akhirnya dia luapinnya dengan bertindak kasar lah. Tapi buat saya yang paling menyakitkan itu ketika saya direndahkan di mata Anita sebagai seorang suami yang tidak bisa memenuhi ekspektasi dia. Jadi waktu itu kan saya merintis sebuah usaha baru di luar kota, dan saya harus pulang pergi luar kota itu hampir tiap hari. Udah capek, pulang jam 7 malam gitu. Begitu saya buka pintu kamar, seharusnya kan ya kalau pasangan muda yang baru menikah harusnya wah happy gitu Anita ini ngelihat suaminya pulang. Tapi ini yang ada tatapan dingin dan cuma nanya makan malam apa kita hari ini gitu. Akhirnya saya pelarian ke dunia malam dan minuman keras, karena di situ saya merasa diterima oleh teman-teman saya, dan ya udah di rumah juga Anita nggak menghargai saya, ya udah saya pergi aja gitu. Buat saya cerita pertobatan saya dimulai waktu dulu saya ngerasa saya tuh nggak butuh Tuhan gitu, karena saya selalu punya sosok papa yang selalu penyedia apapun yang saya minta. Jadi dikala hubungan pernikahan kami berantakan juga, setiap kali saya mau apa minta ke papa pasti dikasih gitu. Nah di sana saya ngerasa ya saya menjadi sombong, dan saya ngerasa apa-apa ada papa, dan untuk ke suami juga saya jadi nggak bisa respect. Sampai suatu saat Tuhan mengizinkan papa saya itu sakit dan akhirnya berpulang. Nah di sana benteng kesombongan saya itu runtuh gitu. Jadi di sana saya udah nggak punya lagi papa untuk saya bisa bergantung, dan di titik itu saya mulai mencari Tuhan. Pada suatu malam saya ingat banget, saya lagi di Dugem dan saya mabuk waktu itu kondisinya, dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan ya kira-kira kondisi keuangan saya bisa dipulihkan supaya saya mulai bisa dihargai lagi oleh istri saya Anita. Tuhan sih waktu itu nggak langsung jawab malam itu gitu. Tapi berapa hari kemudian saya seperti mendapat hikmat dari Tuhan, dan saya menjawab sendiri sih pertanyaan itu. Kayaknya kalau saat ini saya dipulihkan, mungkin kondisinya membuat saya akan menjadi sombong, merasa bisa, yes akhirnya saya bisa sukses, atau bahkan dengan uang yang ada mungkin saya bisa jadi terjerumus ke wanita lain. Waktu itu saya ngerasa, saya tahu gitu bahwa saya itu sakit dan saya butuh pertolongan. Nah saat itu saya mengunjungi satu gereja, dan di gereja tersebut itu ada pendeta tamu yang waktu itu saya sih nggak tahu namanya ya. Sekarang saya tahu bahwa itu pendeta Andi Setiawan. Nah di saat itu pendeta Andi itu dia khotbah tentang pemulihan keluarga, dan di sana saya tuh ngedengerin dan saya nggak berhenti nangis karena itu tuh saya banget gitu, apa yang saya alamin pendeta Andi khotbahkan gitu. Jadi di sana saya tuh kayak berdoa sama Tuhan gitu, saya bilang bahwa Tuhan saya tuh mau sembuh, tapi dengan syarat kalau nanti pendeta tamu tersebut ada di satu lokasi dan di sananya nggak ada orang sama sekali, bener-bener cuma dia, saya mau samperin dan saya akan bilang sama pendeta Andi, Pak Andi tolong saya tuh mau sembuh. Saya tunggu beberapa saat benar-benar sepi, cuma ada pendeta Andi saja sendiri di sana. Nah di situ saya ngerasa wah ini memang udah Tuhan bekerja dalam kehidupan kami gitu, dan katanya kamu mau sembuh ya, Tuhan udah kasih, samperin. Nah di sana aku coba samperin, coba kenalan, karena kan nggak kenal sama sekali ya gitu. Aku bilang, halo nama saya Anita dan ini suami saya Lundi, dan kita lagi mengalami masalah dan kita pengen dibantu untuk pulih.
Dulu Anita seperti itu orangnya, sampai satu momen dimana saya ingat banget, hujan rintik-rintik sore gitu, tiba-tiba Anita out of nowhere ngomong, Lun, I'm happy married with you. Di situ saya ngerasa apa yang dulu Anita lakukan ke saya, yaitu merendahkan saya, berlaku kasar kepada saya, it's over. Ini udah selesai semua, dan inilah momen dimana kita bisa disebut kita udah bersatu hati. Waktu itu kamu kenapa sih bisa tiba-tiba ngomong begitu? Waktu itu kenapa ya bisa ngomong gitu? Jadi aku tuh berpikir proses yang walaupun berdarah-darah 6 tahun yang lalu itu menjadikan Anita yang jauh lebih baik sekarang gitu. Apa yang saya alami walaupun gak enak, kita harus ngelewatin masa bangkrut, kita harus ngelewatin masa KDRT, terus kesulitan dari punya anak juga gitu. Tapi di sana saya yakin itu proses Tuhan yang menjadikan Anita seperti sekarang ini gitu. Nah, jadi ketika kita sudah satu hati, waktu itu kita harus mengalami kebangkrutan ya. Jadi Lundi tuh bilang sama aku bahwa kita harus keluar dari rumah ini, harus dikosongin karena rumah ini antara disewa atau dijual, mana aja yang lebih cepat karena kita butuh modal untuk bayarin hutang pabrik. Nah, Anita yang dulu pasti aku akan marah, mungkin KDRT lagi ke dia gitu kan. Aku akan komplain dan gak terima gitu. Secara aku punya rumah yang udah dibangun ya, dibantu papa juga. Dibantu papa juga. Aku ngerasa ini legasinya papa gitu. Terus juga aku udah punya usaha yang jalan dan cukup bagus. Tapi dia memutuskan dalam satu hari kita harus pergi ke kota lain dan meninggalkan semua itu. Tapi ketika aku sudah satu hati, satu bahasa yang aku bilang ketika dia bilang mau pindah, aku cuma bilang, oh ya udah yuk jalanin gitu. Menurut saya, kita jangan berharap untuk bisa merubah pasangan kita atau berandai-andai nanti setelah menikah pasti berubah. Karena kenyataannya pasti nggak berubah. Jadi kembali ke diri sendiri, apakah kita bisa menerima sikap pasangan kita atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, lebih baik dari awal bilang nggak bisa. Dan untuk mengubah seseorang, mulailah dari mengubah diri sendiri dulu, karena disitulah awal pemulihan bisa terjadi. Kalau pesan dari saya, kita tuh harus mengubah fokus kita. Jadi fokus saya yang dulunya self-center, saya berubah jadi God-center. Dimana dulu saya berpikiran harusnya begini, harusnya begitu. Menurut saya, nah, saya mulai merubah harusnya gimana, Tuhan tuh maunya seperti apa sih. Saya memperlakukan suami juga, kalau Tuhan senangnya aku melakukan seperti apa sih gitu, bukan seperti apa yang saya mau.